Selandia Baru mengalami resesi pada kuartal ketiga 2024, Kamis 19 Desember 2024. Ekonomi negara itu mengalami kemerosotan tajam yang tak terduga, menyebabkan mata uang negara itu jatuh dan memicu pergolakan politik. Resesi merupakan kondisi ketika perekonomian suatu negara mengalami penurunan dalam jangka waktu yang cukup lama, 2 kuartal berturut-turut atau lebih. Data resmi menunjukkan produk domestik bruto (PDB) Selandia Baru turun lebih besar dari yang diharapkan, sebesar 1% pada bulan Juli hingga September dari 3 bulan sebelumnya. Sebelumnya, analis memperkirakan kontraksi sebesar 0,2%. Hal itu menandai kontraksi kuartal kedua berturut-turut, setelah menyusut 1,1% pada bulan April hingga Juni alias kuartal kedua. Penurunan aktivitas sebesar 1% itu sangat besar dan itu jauh lebih lemah daripada yang diantisipasi siapapun, kata laporan ekonomi. Dalam pelemahannya menyebar ke sebagian besar industri, penurunan baru-baru ini sebagian diimbangi oleh revisi statistik pertumbuhan ke atas di awal tahun, tanpa menghitung penurunan ekonomi selama pandemi COVID-19. Ekonomi Selandia Baru telah membukukan periode 6 bulan terlemah sejak 1991. Pelemahan mungkin masih akan terjadi di kuartal terakhir. Mungkin menjadi terakhir dalam siklus penurunan, dengan pemotongan suku bunga 1% selama kuartal tersebut. Kemungkinan akan memberikan kelegaan di masa mendatang. Kontraksi laju ekonomi memperkuat alasan Bank Sentral, Reserve Bank of New Zealand, setelah sebelumnya memangkas 125 basis point menjadi 4,25%. Mengingat keadaan ekonomi yang buruk, kami sekarang berpikir resiko kecenderungan ke arah pemotongan yang lebih besar, sebesar 75 BP pada bulan Februari. Kami lebih yakin dari sebelumnya bahwa bank akan memangkas suku bunga di bawah netral akhirnya menjadi 2,25%. Sementara itu, Menteri Keuangan Selandia Baru Nicola Williams menuding kebijakan Bank Sentral berperan atas kontraksi ekonomi. Penurunan tersebut mencerminkan dampak inflasi yang tinggi terhadap ekonomi. Hal itu menyebabkan Bank Sentral merekayasa resesi yang telah menghambat pertumbuhan, klaimnya. Namun, ia memperkirakan ekonomi akan membaik pada kuartal berikutnya, bahkan tegasnya tumbuh lebih kuat pada tahun 2025. Di sisi lain, Partai Buruh yang beroposisi mengatakan resesi itu adalah ulah Menteri Keuangan. Pemotongan dan penghematan pemerintah telah memicu resesi. Tidak akuntansi kreatif yang dapat dilakukan Nicola untuk membuat angka PDB ini lebih baik, kata oposisi. Perlu diketahui, Selandia Baru termasuk dalam negara maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi menyaingi Eropa Selatan dalam beberapa hal. Negara ini termasuk dalam salah satu negara terbaik, misalnya pada indeks pembangunan manusia yang menempatkan pada urutan ketiga. Menurut kalian gimana guys? Mampukah Selandia Baru mempertahankan negaranya dari laju resesi tahun depan, di mana laju geopolitik antar negara sangat meresahkan? Lupa like and share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.